Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Purworejo, yang saya hormati para wakil dan kaul SMP Negeri 38 Purworejo, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan dan karyawati SMP Negeri 38 Purworejo, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkenannya kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah dengan rela menghadiri undangan kami dalam acara berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Ahmad Fakih. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya memandu acara ini berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Fakih. Sebelum kita mulai acara ini, marilah bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberi kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara berikutnya adalah paparan materi berbagi praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fakih. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Indang Wahyudari dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 38 beserta karyawan yang saya hormati pula. Terima kasih pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi dari program CGP yang sudah kami terima. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan designasi. Pada kesempatan ini pada kesempatan kali ini yang pertama materi yang saya berikan adalah tentang budaya positif. Monggo tadi langsung budaya positif. Itu nanti untuk covernya untuk buat ini ya. Yang pertama dari modul CGP yang pertama materinya adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, ini filosofi yang diberikan oleh Bapak pahlawan pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Dia mengibaratkan guru itu sebagai layaknya seorang petani ya. Petani yang kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat guru itu hanya petani itu hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi mungkin sebagai guru itu kita hanya bisa menuntun
ya, menuntut murid kita untuk menggapai kesuksesannya. Jadi kita tidak bisa mengubah apa yang sudah dibawa oleh dirinya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kewajiban guru seperti halnya petani ketika menanam padi, dia tinggal merawat saja, menghilangkan pengganggunya, hama-hamanya, mengolah tanahnya, ya. Tapi dia tidak bisa merubah si padi tersebut nanti tumbuhnya menjadi jagung umpamanya, ya. Jadi murid itu, anak itu sudah membawa kodrat ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah dibawa oleh murid tersebut. Itulah filosofi yang oleh Ki Hajar Dewantara sudah diibaratkan, ya, sebagai seorang pendidik kita adalah layaknya seorang petani. Monggo. Tugas guru adalah membuat agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Ya, tugas guru adalah saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Sekarang untuk memulai materi ini, saya ingin meminta Bapak Ibu yang di sini untuk coba melakukan simulasi biar tidak ngantuk, ya. Salah satu tangan Anda, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda, ya, sesuatu yang sangat berharga, sehingga Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda sesuatu yang dalam tangan tersebut. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya tersebut. Boleh dengan cara membujuk, menghardik, intimidasi, memarahi, menggoda, ya. Ibu enak boleh menggoda. Iya, menggelitik juga boleh. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka tangan Anda. Iya, nanti hasilnya ada di sebelah sini. Apakah Anda atau B membuka tangan Anda, mengapa dan alasannya? Iya, coba. Bisa nggak dipraktekkan kira-kira? Ayo Pak. Nanti bergantian ya Pak. Bergantian. Sekarang orangnya dulu. Bisa dulu nanti. Coba yang berbeda ini beriman simulasikan Anda dia sebagai awalnya. Anda menduga sesuatu yang memang harus ada tertahankan. Nah, tugas Bu sekarang untuk merayu supaya itu terbuka. Ini bisa Pak itu semuanya berpartner dengan baik. Nah, seperti itu. Tak ini oke. Iya. Kira-kira ya, mungkin ini kita sudah simulasi tersebut, ya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa, ya? Apa alasan Anda atau B untuk membuka kepala tangan Anda? Kira-kira dari di sini tadi ada nggak yang kira-kira bisa terrayu gitu, atau menurut perintah dari B, yang tadi yang pokoknya tadi yang pertama yang menjawab adalah A. Sekarang yang
Apakah dari Bapak Ibu ada nggak kira-kira yang tadi akhirnya melepas setelah diiming-imingi? Bisa. Ada nggak yang terbuka kira-kira? Bupawin juga ya. Berarti tergantung cara membujuknya ya. Atau juga yang tidak membuka juga tergantung keyakinan dari. Percaya tidak sama yang Adipura itu? Iya. Betul. Atau sangat yakin sekali ini tidak boleh dibuka oleh orang lain juga bisa kan? Iya. Iya. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Itu sebaliknya yang menutup ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Kira-kira siapa? Keduanya. Keduanya mempunyai pengaruh. Tergantung cara meracunya, cara membukanya ya. Nah. Ya, ini pertanyaannya ya. Iya. Ternyata sesungguhnya yang mengontrol itu walaupun itu membuka atau menutup tetap adalah diri kita sendiri kan? Iya, diri kita sendiri. Arahnya adalah ternyata kontrol itu ada pada diri. Iya, dari motivasi diri. Nah. Iya. Kemudian tentang disiplin, kita sering mendengar kata disiplin. Disiplin adalah sepertinya suatu yang kalau bagi saya mengerikan. Contohnya disiplin berangkat pagi. Ya. Tapi dia tidak apa-apa. Jujur kan? Disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ya, tepat waktu, menyenangkan. Ada yang benar-benar menyenangkan. Berbeda dengan berima ya. Berarti sifat saya mungkin sama seperti berima. Ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin ternyata juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya, mendapatkan disiplin gitu, dan mendapatkan hukuman. Padahal itu sungguhnya berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir ya. Hukuman itu adalah alternatif terakhir yang kita berikan. Justru ya, itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Ini hubungannya nanti kita berperan sebagai guru, bagaimana mendisiplinkan murid ya. Bahwasanya disiplin positif ini akan diharapkan untuk menjauhi sebuah hukuman, karena nanti efeknya buruk bagi murid. Pemikiran yang ada di Wantara ini sejalan dengan pandangan seorang pakar pendidikan dari Darren Gossen. Bukunya betul tidak bacanya. Dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, Darren menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple. Ya, disciple atau murid ya. Untuk menjadi seorang, mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbawa adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Iya. Jadi nanti untuk kita sebagai guru adalah memunculkan intrinsik dari siswa supaya dia siswa menjadi pengikut yang baik bagi kita ya. Next, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi.
Mari kita masuk ke dalam dakwah ini. Dari Daniel dalam bukunya yang tadi kita sebutkan, Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini hubungannya dengan tadi yang kepala tangan ini seperti ini, Bu. Bapak Ibu, untuk ternyata kita membuka kepala tangan atau menutupnya itu ada 3 motivasi: untuk menghindari ketidaknyamanan mungkin, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya, juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka. Ini juga bisa diterapkan kepada siswa atau diri kita sendiri. Kita umpamanya sekarang kasusnya dari saya sendiri aja, ya. Saya berangkat pagi itu, ya, mulai Oktober ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin saya nanti bisa dihukum oleh BKD dinas atau dimarahi oleh Bu Mega, gitu ya, sebagai kepala sekolah, atau untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Umpamanya kita, jika kita absennya tidak telat, nanti tidak dipotong gajinya, gitu kan? Itu berarti untuk mendapat penghargaan, atau untuk yang dengan lesan pun bisa, kan? Nah, begitu, tidak terang, gitu ya. Untuk mendapatkan seperti itu, apakah atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka sendiri inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Pokoknya berangkat tidak berat itu karena kesadaran diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri, atau untuk tanggung jawab, ya, tanggung jawab kepada pekerjaannya, kepada Tuhan, ya, kepada diri sendiri juga, atau nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu bagaimana tanya? Mau cukup di sini atau nanti? Iya. Nah, ini juga hubungannya dengan siswa. Siswa belajar itu untuk karena PR, hubungannya karena takut dihukum atau nanti diberi nilai di atas KKM atau dirankingkan menjadi ranking 1 atau menjadi kesayangan dari Bapak Ibu guru tersebut, atau memang siswa punya motivasi dari dalam dirinya sendiri, yaitu ingin belajar sungguh-sungguh mendapat ilmu, itu yang kita. Nah, itu yang dinamakan motivasi intrinsik. Next, Bu. Dengar setelah mengikuti materi CGT. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya bisa menyadari tapi tidak ada ganjalan. Habis dihukum kembali ke kelompoknya, tapi dia punya dendam, ya. Dia punya dendam kepada guru tersebut atau terhadap hukuman tersebut. Tapi ini restitusi adalah agar bisa siswa itu kembali ke kelompoknya lagi dengan kesadaran dari diri dalam dirinya sendiri, jadi hatinya sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang juga mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid. Nah, ini restitusi yang bisa menggunakan adalah guru, ya, supaya mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas kesalahannya itu, ya, sehingga dia menyadari, kemudian kembali ke kelompoknya dengan karakter yang baru dan tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Ini contohnya restitusi. Restitusi kalau zaman dulu atau sekarang lah, sebelum saya
mengenal ini, saya juga masih menggunakan yang kolom pertama itu identitas gagal. Artinya siswa seringkali kita tangani menjadi gagal identitasnya. Tentunya sesuatu hubungan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, hubungan itu kan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi jika dia melakukan kesalahan, maka akan seperti ini. Dan yang ketiga, restitusinya. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, itu hukuman. Korban mendapatkan keadilan. Korbannya ya, umpamanya siswa menjahili temannya, kemudian kita hukum dengan cara ini supaya impas. Korbannya mendapat keadilan, tapi siswa yang dihukum tersebut masih ganjil di hatinya, masih menderita. Kalau dalam konsekuensi, korban bisa diabaikan. Tapi kalau dalam restitusi, korban mendapat ganti, terus siswa yang mendapat kasus tersebut juga mendapat kesadaran dalam diri sendiri. Murid akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid akan mendapatkan penguatan, yaitu fungsinya sampai di bawahnya. Ya mungkin kita masih memakai ini ya, mungkin Bu Tisna bagaimana kemarin kasus yang cara penanganannya masih seperti itu. Anaknya seperti apa ya, tidak memperhatikan ketika saya ngomong itu loh. Lalu kan inginnya kita emosi ya sebenarnya. Nah ini kesabarannya. Ini kalau hukuman seperti ini dan konsekuensi seperti ini dan restitusi ini. Nah yang diharapkan adalah kita mengambil dengan cara restitusi. Ya, terus dulu. Ini negatif, netral, positif. Nah, ini contohnya kalau kita menghukum ya, awas, kata-katanya kan awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu gitu. Terus kalau yang penanganan secara netral, lakukan apa yang saya katakan. Terus atau yang positif, apakah hal ini yang sebelumnya kamu lakukan? Ada bedanya nggak cara ketiga cara tersebut? Yang satu mengancam, yang tengah netral, yang belakang apakah hal ini sesungguhnya yang kamu lakukan? Nah, ini kan tidak apa ya, keras gitu ya. Iya, cara. Terus motif paksaan dengan simbol respon dan teori. Motif paksaan mendorong murid untuk menyalahkan diri, ya. Kalau stimulus respon mendorong kepatuhan, dan kalau dengan teori kontrol mendorong disiplin positif. Konsep diri menjadi buruk, konsep diri menjadi baik, konsep diri menjadi kuat. Kalau dengan restitusi, murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahan. Dengan hukuman, ya, murid akan menuruti, tapi di tempat lain dia akan melakukan hal yang sama, tapi akan disembunyikan, ya, ya, karena dia belum ada kesadaran di dalam dirinya, belum ditanamkan kesadaran yang ditumbuhkan dari intrinsiknya. Ya. Jika netral, murid akan belajar aturan, tapi jika positif, murid anak belajar memecahkan masalahnya. Jadi kita arahkan untuk memecahkan masalah sehingga siswa kembali ke lingkungannya dengan yang tadi ya, dengan positif ya. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kalau kamu mencuri uang temannya ya harus diganti uangnya, atau memukul harus dipukul, ganti gitu. Tapi dendam masih ada.
mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kehilangan hak waktu jeda seorang diri, penahanan. Murid anak tidak kehilangan waktu namun berusaha untuk memperbaiki diri. Tiba-tiba tidak diharapkan sudah diketahui berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Dibuat oleh guru dan anak dibuat oleh jalan keluar ya. Nah, next sampai mana ya? Sudah. Ini yang mana? Mencatat 100 kali dalam suku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Biasanya ini kalau terlambat lagi sekolah, hukuman ya. Ini bukan pelajaran PJOK, bukan ya. Kalau pelajaran PJOK beda kan, memang harus ada pemanasannya. Nah ini merupakan hukuman ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi karena dia mengotori maka harus dihilangkan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta berjalan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini kayak gini, ya. Konsekuensi apa hukuman? Iya, kemarin apa bukan ini? Hukuman. Oh iya. Berdiri di depan kelas sambil melangkah kaki. 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat pelajaran. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Iya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran di Jawa. Hukuman apa? Konsekuensi karena terlambat. Dan seterusnya kalau olahraga harus ada pemanasan. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Jauh ya. Udah ya. Next. Ini ada kasus. Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk dalam kelas-kelas cepat dan usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri, lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-murid berdiri rapi di antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira kenapa ya, Pak Ibu? Masalahnya? Kenapa? Perlakuannya dikira siswa masih sama seperti itu. Iya, perlakuannya dapat reward tadi ya. Jika dia itu ketika ganti orang Masih sama. ini masih sama, ternyata tidak, dan akhirnya terjadi keributan yang seperti di awal. Nah ini ternyata karena apa? Intinya adalah reward tadi ya.
ternyata reward itu yang dulunya kita kira bisa untuk menjadi motivasi siswa, ternyata ada kelemahannya juga. Ya. Hukuman juga lemah, ternyata reward juga juga lemah. Dan seharusnya bagaimana? Ya, teruskan. Ya. Apakah kira-kira motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri hari sebelum masuk kelas? Kira-kira motivasinya apa? Ini kita bahas motivasi ya. Tadi ada 3 motivasi. Untuk mendapat penghargaan, menghindari hukuman. Yang ketiga adalah menjadi diri sendiri, bertanggung jawab ya atas ini. Kira-kira yang mana? Motivasinya menurut saya adalah yang penghargaan tadi ya. Kita kan tadi mendapat bintang ketika rapi kamu dapat bintang. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 persediaan di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada cara lain atau tidak? Kira-kira ada ya? Dengan cara menumbuhkan kesadaran, motivasi intrinsiknya dengan cara nanti diolah jadi membentuk keyakinan kamu. Ini nanti akan ada koneksinya antara materi yang satu tadi yang ulang-ulang sampai terakhir nanti ada koneksi. Alvin Kong ya di tahun 93 wawancara SCD Annual Conference Maret 95 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang dengan yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini menurut Kohn ya, Kohn. Ya, bukan. Iya, ternyata saya juga ketika mendapat materi ini pertama kali, masa sih penghargaan itu juga termasuk ini sih? Iya. Terus bagaimana kita cara memberikan ini reward kepada mereka ketika kita bergaul dengan mereka atau anak kita bisa melakukan sesuatu gitu. Bagaimana caranya? Menjadi pertanyaan saya waktu pertama kali membaca ini. Menurut kamu, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Penghargaan tidak efektif karena penghargaan merusak hubungan. Ini menurut kamu ya, merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan menghukum. Di sini ada sebenarnya penjelasan. Ada di slide selanjutnya. Maka akan jelaskan dari sini. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam, malah kehilangan tapi mengharap penghargaan tersebut. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita sebenarnya berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan tidak efektif, artinya suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badannya, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Itu enggak? Jadi kan kalau mau diet ya, iya, bila diberi penghargaan kira-kira berhasil atau tidak? Semuanya sama istri apa suami nanti, iya, nanti dibuktikan ya. Yang menurut saya tidak.
Penghargaan mematikan kreativitas. Ini ada murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberi. Tahukan akan ada hadiah, berarti hadiah adalah diberikan dengan cara rahasia yang tercipta nanti ya. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah dan penghargaan. Dalam tugas memecahkan masalah, para murid memakai waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya ranking mereka yang mendapatkan ranking kedua adalah akan merasa paling dihukum. Benar kan kita sih? Ya, kenapa saya tidak ranking 1 gitu ya? Sudah hampir ya. Memberikan penghargaan di rumah adalah hal yang sama dengan keduanya mencoba mengadakan proyek tersebut. Ini saya nanti akan kita teruskan. Materi selanjutnya adalah restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Kosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival, kemudian kasih sayang dan diterima, love, and belonging, dan kebebasan, freedom, juga kesenangan, fun. Ada satu lagi yaitu penguasaan. Jadi ada 5 kebutuhan pokok atau kebutuhan kita ya, kebutuhan dasar kita. Jadi, seperti terlihat di atas di layar, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jika kita atau murid kita kurang dari kebutuhan dasar itu, maka akan terjadi ketimpangannya. Mereka akan mencoba memenuhi kebutuhan itu dengan cara-cara yang negatif. Maka tugas kita sebagai guru mengarahkan untuk pemenuhan kebutuhan siswa tersebut atau murid tersebut. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next. Ini lanjutnya. Kita mulai restitusi ini langsung ke posisi manajernya, yaitu kita mencoba untuk menjadi seorang manajer bagi siswa kita. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Kali ini kita akan belajar 5 posisi kontrol. Yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dilan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali yang kamu jadi anak. saya Dasar mas, jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Yuk, bisa yuk. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam kesimpulan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar untuk menjaga suasana santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan klinik formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah memperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Nah, Bapak Ibu, ini ada segitiga institusi, yaitu tata urutan bagaimana cara ketika kita menghadapi masalah yang telah dilakukan oleh anak. Itu yang pertama, ikan kita lihat pada video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini di Indonesia, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya kan? Iya Pak. Sudah lama ya bicara? Dalam hari ini? Kesel Pak, mau banget. Masa aku diketahui waktu ingat Pak? Ya aku marah Pak, aku dari tadi kan di kelas. Mau banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dari kesal. Bapak juga
karena apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentang-bentang dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah, masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lagi gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama, dari segi tidak ini berperan menggeser identitas murid dan identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Jika kita memilikinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memiliki suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dan pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan coba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengerti kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat membalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih mendadak lagi dan ini. 2. Kamu bukan melakukannya atas suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara prinsip. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikiran yang telah bergeser ini menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang kami murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam melakukan identitas itu, ini memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dibuat. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin pada saat kamu memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang membuat kesalahan.
5. Waktu. Perlu dedikasikan waktu dan pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dan melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur gerakan seni di atas itu, diharapkan Dwi dapat mengangkat posisinya sebagai manajer dan Yang terakhir Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Ya. Kita akan berkeyakinan kelas yang bertumpu pada kebajikan universal yang sudah kita sebutkan pada materi sebelumnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini adalah pertanyaan awal yang untuk pemantik kita. Next book. Keyakinan kelas ya, dibuat menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi. Ya, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Pembentukan keyakinan sekolah itu keyakinan sekolah bersifat abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas mungkin tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga satuan atau kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keputusan bisa diubah kembali sesuai dengan keadaan. Terus, oke.